Hai anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ibu Sarah di Barang Putih, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Disimak video pembelajaran kali ini ya, jangan di-skip. Materi kita yaitu menyeleksi ragam informasi dalam teks editorial. Hayo, masih pada ingat kan apa itu teks editorial? Insya Allah anak-anak ibu masih ingat ya apa itu teks editorial. Nah, dalam membuat teks editorial ada tahapan-tahapannya. Tahapan pertama yaitu melakukan pendataan peristiwa yang berkembang di masyarakat. Kemudian mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitas atau keterjadiannya, fenomenal atau keluar biasaannya, dan kontroversial atau keterbantahannya. Untuk selanjutnya, teks editorial dapat dibuat oleh redaktur. Menentukan isu dari berbagai media informasi. Berita utamanya ada isu aktual, isu fenomenal, dan juga isu kontroversial. Media masanya bisa surat kabar, radio, televisi, maupun internet. Nah anak-anak, berita fenomenal itu biasanya diulas oleh banyak media massa, baik surat kabar, televisi, radio, maupun internet dengan publikasi yang berulang-ulang. Kalau berita kontroversial yaitu berita yang mengundang perbedaan pendapat di masyarakat dan menimbulkan polemik atau perdebatan. Nah, berdasarkan hasil membaca berita utama baik fenomenal maupun kontroversial, kita dapat menentukan isu aktualnya layak atau tidak ditulis dalam teks editorial. Untuk mengetahui ragam informasi dalam teks editorial, pembaca perlu melakukan kegiatan membaca intensif. Nah, kegiatan membaca intensif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi sebagai bahan diskusi dan sarana menentukan sebuah pokok persoalan. Langkah-langkah dalam membaca intensif yang pertama, menyiapkan naskah yang akan dibaca, kemudian memberi tanda pada bagian-bagian yang dianggap penting. Selanjutnya, membaca teks secara keseluruhan 1 atau 2 kali. Yang keempat, mencatat ide pokok setiap paragraf. Dan terakhir, membaca ulang teks untuk mengkaji simpulan sementara yang dibuat. Menyampaikan pendapat terhadap isu aktual ini dilengkapi dengan data pendukung. Pertama, kamu pilih isu aktualnya, apa saja, terserah kalian. Kemudian, lakukan wawancara terhadap tokoh yang berkompeten di bidangnya dan atau melihat data dari berbagai sumber. Selanjutnya, lakukanlah analisis terhadap isu tersebut. Dalam menganalisis, gunakan sudut pandang ekonomi, politik, dan sebagainya. Nah, di dalam analisis itulah terdapat pendapat kalian atau argumen kalian terhadap isu yang sedang dibicarakan. Dan terakhir, buatlah simpulan dan saran. Cara menyampaikan pendapat dalam teks editorial. Yang pertama, berpikir kritis dan logis. Yang kedua, menjauhkan emosi dan subjektivitas. Yang ketiga, memilih fakta yang sesuai dengan tujuan dapat menarik kesimpulan yang sulit dibantah. Baik anak-anakku sekalian, itu dia materi kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.